John Dewey adalah pemikir dan peneliti demokrasi yang sangat tekun. Juga pejuang demokrasi yang sangat tangguh. Tapi tidak mau bicara tentang demokrasi sekadar sebagai sistem politik. Demokrasi yang bukan politik. Demokrasi kan ya politik. Jadi kalau bukan politik lantas apa? Gitu. Nah, John Dewey adalah seorang filsuf penting dari Amerika. Ia juga ahli ilmu pendidikan, ahli ilmu pengembangan manusia yang sangat luar biasa tekun dalam penelitian. Karya-karya ilmiahnya itu ketika digabung semua menjadi berupa buku, itu akan mencapai tebal sekitar 120.000 halaman buku. Itu kalau dijejer, buku-bukunya, karyanya dia itu mencapai lebih 8 meter tebalnya. Teori-teori pendidikannya adalah yang sampai sekarang sangat berpengaruh di seluruh dunia. Antara lain prinsipnya yang terkenal, learning by doing. Belajar dengan cara langsung bekerja. Bukan belajar dulu lalu praktikan melalui pekerjaan. Tidak. Gitu. Praktikan itu lain. Jadi Dewey sudah langsung dengan bekerja. Gitu. Bukan sekadar praktik dari apa yang dipelajari. Gitu. Belajar melalui kerja. Itu bagi John Dewey bukan saja membuat proses pembelajaran itu akan makin efektif, makin kreatif, tapi juga menurutnya memang sesuai dengan hakikat kehidupan. Itu. Karena itu memang sesuai dengan filsafat Dewey sendiri. Filsafat John Dewey berinti pada intelijensi manusia. Manusia bertindak dan hidup di dalam sistem pengetahuannya sendiri. Sistem pengetahuannya adalah manifestasi kemanusiaannya sebagai organisme biologis yang sedang berjuang untuk survive di tengah alam lingkungannya yang penuh bahaya dan ketidakpastian. Itu proses pengetahuan manusia berlangsung sebagai proses kehidupan yang berupa proses transaksi dengan alam lingkungannya itu. Jadi proses transaksi dengan alam lingkungannya termasuk dengan sosialitasnya. Gitu. Nah, tindakan manusia berlangsung dalam sistem pengetahuannya. Dan sistem pengetahuannya yang benar berwujud tindakan konkret. Penghidupan kita manusia, etika kita, menurut John Dewey, berlangsung sebagai pelaksanaan dari metode tindakan bernalar. Method of intelligent action. Itulah mengapa Dewey menamakan filsafatnya instrumentalisme. Segala masalah kehidupan dapat dibereskan hanya dengan mengandalkan intelijensia sebagai alat, instrumen yang bekerja secara teknis dan serba jelas, eksak. Gitu. Waktu para tokoh pendidikan seperti Robert Hutchins dan sebagainya menggagas demokrasi pendidikan, John Dewey mengembangkan demokrasi pendidikan itu secara sangat-sangat jauh dan mendalam. Malah kemudian yang namanya demokrasi pendidikan itu lebih sering diidentikan dengan John Dewey. Nah, pendidikan dan demokrasi bagi John Dewey memang adalah dua hal yang tidak bisa dan tidak mungkin dipisahkan apabila kita ingin mencapai pendidikan yang benar dan demokrasi yang benar. Gitu. Nah, demokrasi tanpa pendidikan adalah sumber dari segala laknat dan malapetaka politik. Sumber dari segala yang paling buruk dan jahat dari demokrasi jika tanpa pendidikan. Sebaliknya pendidikan tanpa demokrasi juga pasti akan menghalangi pendidikan untuk mencapai tujuan-tujuan terbaik dari pendidikan itu sendiri. Ajaran John Dewey tentang demokrasi sangat-sangat merasuk banyak ahli demokrasi, banyak politikus di seluruh negara-negara maju.
Nah, menurut John Dewey, demokrasi bukan sekadar politik. Demokrasi tidak boleh sebatas sebagai sistem politik. Demokrasi harus menjadi kebudayaan. Kalau tidak, demokrasi itu sendiri pasti gagal. Demokrasi yang hanya dijalankan sebagai melulu politik itu pasti menyempitkan hakikat demokrasi itu sendiri. Dalam bukunya yang berjudul Kebebasan dan Kebudayaan, Freedom and Culture, Dewey menjelaskan begini. Di luar hubungan antar manusia dalam institusi politik, misalnya pemilu, pilkada, koalisi partai, proses pembuatan undang-undang dalam DPR, ya. Di luar hubungan-hubungan politis itu, di luar hubungan-hubungan institusional politik itu, ada sangat banyak hubungan lain yang sehari-harinya dijalani manusia, bahkan secara lebih intensif gitu. Sebut misalnya hubungan industrial, hubungan dalam pekerjaan manusia mencari nafkah, hubungan dalam hal pendidikan, aktivitas pengembangan ilmu pengetahuan, hubungan dalam aktivitas kesenian, agama, hubungan kultural manusia dengan alam lingkungannya. Banyak sekali. Dan semua hubungan dalam kehidupan budaya manusia itu secara niscaya memengaruhi semua proses politik. Maka, kata John Dewey, jika kita mengakui bahwa adalah benar reaksi politik beserta hukum yang dihasilkan proses politik itu membentuk hal-hal lain dalam kehidupan kita, artinya proses politik menjadi penyebab dari hal-hal lain di luar politik, maka adalah lebih benar lagi keniscayaan bahwa proses politik itu hanyalah efek dari seluruh aktivitas budaya. Adalah lebih benar dan pasti bahwa proses politik hanyalah efek, bukan penyebab. Jadi, supaya proses politik bisa benar dan menghasilkan, misalnya menghasilkan undang-undang yang terbaik, supaya sistem demokrasi kita sungguh-sungguh menjamin pencapaian kehidupan masyarakat yang adil, sejahtera, cerdas, damai, produktif, maka budaya masyarakat harus beres, harus dibereskan dulu. Dan untuk budaya yang terbaik itu, konsep dasar demokrasi pun sudah mengajarkannya, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Liberté, égalité, fraternité. Nah, dengan budaya demokrasi, maka terbentuklah apa yang Dewey sebut demokrasi kreatif. Creative democracy. Demokrasi yang mencipta terus-menerus hal-hal yang terbaik. Demokrasi yang produktif. Bukan sebaliknya demokrasi yang mati, stagnan, atau saling membunuh. Bukan demokrasi yang tidak produktif atau hanya serba konsumtif belaka. Demokrasi yang saling mengkonsumsi, saling makan, saling menerkam. Gitu. Hanya dengan penerapan budaya demokrasi, akhlak atau etos demokrasi, maka politik sungguh-sungguh menjadi proses mulia untuk manusia, masyarakat, dan alam lingkungannya. Di luar itu, kehancuran semua. Demokrasi menjadi arena saling menghancurkan, sampai alam lingkungan dihancurkan. Kalau sistem demokrasi kita tidak kreatif, bukan demokrasi kreatif, artinya sangat kurang produktif, hanya jadi arena saling serang antar politisi yang lebih banyak menjadi pameran dari para politisi yang berwawasan dangkal, maka jelas budaya kita itulah yang bukan budaya demokrasi. Simpul John Dewey. Budaya kita masih memelihara nilai-nilai feodalisme,
Budaya kita masih melestarikan norma-norma yang sesungguhnya irasional, bahkan masih sangat mitis. Itu nilai-nilai dan norma irasional yang dibungkus dengan label keagamaan, itu, atau dibungkus, dikemas dengan berbagai kepercayaan lainnya. Itulah yang membawa segala hal-hal yang buruk selama ini.